Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Di mata kuliah ini kita akan membicarakan tentang apa itu arsitektur Nusantara, apa pentingnya bagi arsitektur, bagi ilmu arsitektur yang kita pelajari, dan bagaimana perannya dalam melihat arsitektur ke depan. Untuk itu, seri kuliah ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Kita mulai dengan bagian pertama, tanah air, pohon, manusia, Nusantara. Sebagai awal, perlu kita pahami bahwa segala sesuatu itu memiliki titik dan garisnya. Apa yang saya maksud dengan titik dan garisnya adalah segala sesuatu itu terdiri dari energi dan materi. Misalnya sebuah bangunan arsitektur, dia pasti memiliki konsep dan juga memiliki hasil fisik bangunan akhir. Jadi di balik sebuah fisik sesuatu itu sebenarnya tersembunyi suatu konsep atau suatu energi atau sesuatu yang sebenarnya tidak kasat mata, yang untuk lebih mudahnya kita akan mulai kita sebut titik. Jadi ada titik, ada garis. Begitu juga dengan kehidupan manusia secara berkelompok, secara massal itu sendiri juga mengandung titik dan mengandung garis. Yang titik biasa kita sebut, yang tidak kasat mata itu biasa kita sebut budaya atau kebudayaan, yaitu pola pandang, pola pikir, dan pola hidupnya. Garisnya sering kita sebut sebagai peradaban, artefak, bangunan, teknologi, dan lain-lain. Jadi dua hal ini sebenarnya sesuatu yang tidak terpisah. Yang satu mempengaruhi yang lain. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, titik dan garis ini berkembang. Dia tidak stagnan. Manusia makin bisa memperluas cakrawala berpikirnya, pola pikir, pola pandangnya. Hasil artefak atau peradaban yang lahir dari pola pandang ini pun juga makin lama biasanya itu makin baik dari sebelumnya. Ada penyempurnaan. Jadi sebagai contoh, alat komunikasi dulu ya telepon biasa, tapi sebelumnya mungkin orang hanya bisa melalui radio. Sebelumnya lagi orang hanya bisa melalui telegram. Tapi sekarang lebih sempurna lagi, lebih memudahkan lagi. Orang bisa berkomunikasi melalui internet dan yang lain gitu. Nah, begitu juga pola pandangnya, pola pandang manusia zaman sekarang bisa jadi berubah, berkembang, bisa lebih baik atau bisa juga lebih buruk dari manusia yang di masa lalu, tergantung bagaimana cara kita mengukurnya. Nah, tumbuh kembangnya garis dan titik ini memiliki kecepatan yang berbeda, pola akselerasi yang berbeda. Titik atau pola pikir, pola pandang manusia umumnya dia bisa meloncat secara eksponensial. Jadi bisa kita bayangkan manusia bisa jadi memiliki cita-cita untuk terbang itu dari sejak zaman dahulu kala gitu. Mereka punya visi untuk terbang, membuat kendaraan untuk terbang di angkasa. Cuman secara garis perkembangannya tidak bisa meloncat seperti perkembangan titik, karena perkembangan garis ini biasanya umumnya sifatnya lebih linear, lebih tahap demi tahap, pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Orang bisa sekian detik berubah pikiran,
tapi belum tentu dia bisa mengubah lingkungan fisiknya dalam hitungan detik. Nah, kira-kira mungkin analogi yang lebih gampang seperti itu ya. Nah, arsitektur juga tidak lepas dari fitrah ini ya. Arsitektur memiliki titik, memiliki pola pikir, pola pandang, dan dia juga memiliki hasil garis. Bagaimana pola pikir tadi diterapkan, dikembangkan sehingga menjadi sebuah misalnya lingkungan binaan yang bisa digunakan oleh manusia. Arsitektur merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang sangat dinamis. Arsitektur sekarang tentu sangat berbeda dengan arsitektur 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, dan seterusnya. Jika kita mempelajari sejarah, kita akan menyadari bahwa terdapat perubahan-perubahan yang sangat besar sejak era modernisme dimulai. Jadi sejak zaman modern yang didahului oleh revolusi industri, itu terjadi perubahan dalam keilmuan arsitektur secara rapid, secara cepat gitu, hingga hari ini gitu. Sebelum era industrialisasi, perkembangan ilmu arsitektur di berbagai belahan dunia tidak secepat setelah era industrialisasi karena satu dan lain hal. Modernisme bisa jadi mengandung niat awal untuk membawa peradaban manusia ke tataran yang lebih baik. Jika kita mempelajari sejarah, modernisme dianggap gagal karena antara lain penyebabnya modernisme justru melihat manusia dengan tidak manusiawi gitu. Jadi banyak segi-segi kemanusiaan yang dilupakan dalam paham modernisme di segala bidang, bukan hanya arsitektur gitu. Salah satunya di arsitektur, bangunan jadi terlihat sangat industrialis, membosankan, secara desain juga kurang indah, padahal fitrahnya manusia senang melihat yang indah, senang melihat yang baik, yang tidak membosankan gitu. Senang yang melihat yang sesuatu yang manusiawi, yang lebih memudahkan mereka, bukan justru malah mengurangi nilai kemanusiaan mereka. Nah, postmodernisme lahir berusaha menjawab kelemahan modernisme. Tapi postmodernisme sendiri bukan merupakan sebuah isme yang spesifik ya. Tidak sespesifik si kakak kelasnya itu si modernisme tadi itu. Karena postmodernisme ini sifatnya apa aja bisa, silahkan gitu, anything goes, sehingga kita bisa banyak melihat pemikiran atau pola pikir individu yang banyak gitu, yang lahir. Jika kita melihat ke belakang, sebenarnya postmodernisme pun gagal. Modernisme sudah gagal, dijawab lagi dengan kegagalan postmodernisme. Penyebabnya adalah justru karena manusia makin banyak mengalami bencana, dan itu bencana itu makin kerap, makin sering terjadi. Bencana perang, bencana ekonomi, bencana kelaparan, dan seterusnya di berbagai belahan dunia. Sejak duaisme ini lahir, dan bencana itu kerap gitu, jadi sebentar-sebentar muncul bencana di ini, bencana di sini, bencana di sini. Apakah zaman dulu tidak sekerap itu? Saya memiliki keyakinan tidak, dan itu memang agak sulit dinilai ya, karena zaman dulu informasi tidak segampang sekarang, tidak secepat sekarang beredarnya informasi secara global. Jadi secara garis banyak bencana, secara titik pun modernisme dan postmodernisme itu adalah merupakan bencana. Modernisme itu adalah bencana kegagalan atau kebodohan manusia untuk melihat dirinya sendiri dan melihat kebutuhannya. Sedangkan
postmodernisme adalah bencana individualisme. Manusia secara individual merasa memiliki penyelesaian masalah yang lebih canggih ketimbang yang lain, sehingga saling berlomba membuat penyelesaian masalah bersama, akhirnya jalan sendiri-sendiri, akhirnya juga saling individual gitu. Jadi postmodernisme adalah bencana individualisme, atau dengan kata lain postmodernisme adalah bencana manusia makin jauh dari kodratnya atau fitrahnya sebagai makhluk sosial, makin individual. Nah, sekarang mari kita lihat di Nusantara ya. Jadi di Indonesia sendiri itu kita sudah sering mendengar, kerap sekali mendengar bencana alam, bencana kota, bencana desa, bencana infrastruktur, bencana sosial, bencana politik, bencana budaya, dan banyak. Dan yang terakhir ini adalah bencana pandemi, di mana kita secara ekonomi juga sulit. Jadi sebenarnya ada sebuah fenomena yang sangat signifikan atau sangat jelas terlihat dan terasa gitu. Sebuah perubahan pola pikir, pola pandang yang sangat signifikan antara manusia sebelum era industrialisasi dengan manusia modern sampai sekarang ini, yaitu makin menjauhnya manusia dari alam, dari lingkungan naturalnya gitu. Adanya pergeseran pola pikir, pola pandang bahwa alam itu sebagai sesuatu yang dieksploitasi dan tidak untuk dijaga kelestariannya gitu. Karena itulah muncul misalnya sekarang gerakan atau pemikiran isme lain dalam dalam kerangka postmodern ini, misalnya sustainability, yang berusaha membawa manusia lebih menjaga atau melestarikan alam. Sebagai contoh yang paling gampang adalah manusia dalam mencari nafkah atau mencari mata pencaharian. Sebelum era industrialisasi, pertanian, peternakan, dan perikanan termasuk di dalamnya itu memegang porsi amat sangat penting, baik dari segi kuantitas maupun kualitas profesi manusia. Sedangkan era industrialisasi, manusia ingin menjadi pelaku industri semua, pindah ke kota, bekerja di kantor, di pabrik, tidak lagi mengolah lahan, ladang ataupun tambak gitu. Manusia butuh makan, tapi malah mereka menjauh dari sumber makanan gitu, karena mereka lebih mencari uang untuk membeli makanan gitu. Bukan langsung makanan yang dicari, cuman mereka mencari jalan yang menurut saya lebih memutar gitu ya. Sebenarnya bisa jalan singkat, tapi ini jalannya malah lebih memutar. Nah, mari kita mundur jauh ke belakang, ke awal manusia ada di bumi ini. Bagaimana sebenarnya manusia itu menyikapi lingkungan alamnya. Pada awalnya, pohon adalah rumah manusia. Manusia adalah pengelola alam lingkungan, karena itu fitrahnya pun hendak dekat dengan alam dan lingkungannya. Orang yang menyusup dalam rumah itu dapat diumpamakan bernaung di bawah pohon besar yang rindang. Jadi secara tidak langsung, Frank Lloyd Wright ini mengingatkan kepada kita kembali bahwa arsitektur itu bukan hanya mengenai bangunan tunggal gitu. Namun arsitektur itu harus dilihat dalam suatu kesatuan dengan lingkungan binaan sekitarnya. Arsitektur tidak pernah berdiri sendiri. Nah, mungkin semangat ini yang ingin ditangkap oleh sustainability atau sustainable arsitektur ya. Namun sustainability tidak memiliki dasar pola pikir, pola pandang atau filosofi yang jelas. Dia hanya merupakan rangkuman checkpoint manfaatnya bagi manusia gitu. Misalnya, oh iya, dengan sustainable
manusia bisa mendapat oksigen yang lebih banyak, air resapan dari hujan bisa lebih ditangkap agar kita tidak kekurangan air. Mata kita juga lebih dimanjakan karena kita ngelihat yang hijau-hijau, kita lebih bisa menghemat energi sehingga tidak mengeluarkan biaya yang mahal untuk kebutuhan energi kita. Hutan tidak perlu dibabat berlebihan agar, kembali yang pertama tadi, agar suplai oksigen manusia masih cukup. Kita bisa melihat itu semuanya berbicara tentang kepentingan manusia gitu. Jadi bagaimana sustainability ini melayani kepentingannya manusia, kebutuhannya manusia. Sustainability tidak pernah melihat kepentingan alam itu sendiri. Maunya alam itu bagaimana gitu. Bagaimana alam sebagai sesama makhluk hidup itu ingin dikelola dengan baik oleh manusia itu ya dengan cara seperti apa. Itu sustainability tidak pernah sampai sejauh itu merumuskan filosofinya. Nah, mari kita lihat rumah perahu di Danau Tempe di Sulawesi Selatan. Jadi saat mungkin kan penduduknya pun kembali ke daratan untuk bercocok tanam gitu. Mereka tinggal di perairan itu untuk hidup sementara saja, bukan tempat tinggal yang permanen. Dan ini Kampung Naga di Jawa Barat, bisa kita lihat secara visual memiliki keterpaduan antara rumah, material rumahnya, air dalam bentuk kolam-kolam yang masuk ke wilayah pemukimannya, pohon-pohon dan tanaman-tanaman lain, membentuk sebuah keterpaduan yang baik. Nah, bedanya dengan contoh-contoh sustainable architecture yang ditunjukkan sebelumnya adalah di sini individualisme tidak dominan. Ada individualisme, tapi dia bukan aktor utamanya. Mari kita lihat perkembangan hunian manusia zaman prasejarah di daerah-daerah 4 musim dan 2 musim. Kebetulan Nusantara kita terletak di daerah 2 musim. Apa yang membedakan? Di daerah 4 musim, karena iklimnya yang sangat kontras dan sangat cukup mematikan jika tidak kita melindungi diri kita dengan sangat baik, mereka cenderung membangun rumah dengan menggali tanah atau mencari gua atau membuat gua. Jadi pada dasarnya mereka mengkonsumsi ruang. Sedangkan di daerah 2 musim cenderung rumah tinggalnya berbentuk pernaungan, hanya butuh atap saja karena iklimnya tidak seberat di 4 musim, tidak sampai mematikan sehingga harus membangun dinding yang sangat tebal gitu. Cukup atap saja sebagai area pernaungan, mulai dari pohon, karena pohon juga tumbuh lebat dan cepat dan subur di daerah 2 musim. Dengan kata lain, ruang-ruang tempat tinggal tadi justru dihasilkan dari pepohonan ini. Jadi justru muncul ruang-ruang yang baru dari pohon-pohon ini. Jika di 4 musim sifatnya mengkonsumsi ruang, di 2 musim bisa kita sebut memproduksi ruang. Namun ada beberapa kesamaan yang sangat menarik. Misalnya, sejak awal manusia memang hendak dekat dan akrab dengan tanah. Manusia adalah homo symbolicus, senang membuat simbol, membuat tanda, membuat gambar di dalam huniannya. Jadi hunian manusia bukan hanya bertujuan sekedar menghindari kondisi iklim dan lingkungan, tapi lebih dari itu. Ini lukisan bison di Gua Altamira, Cantabria, Spanyol. Diperkirakan sudah berumur 35.000 tahun lebih. Dan sekarang dipreservasi dan
sempat difungsikan sebagai museum. Ini adalah hipotesis perkembangan rumah ceruk atau rumah yang digali dari tanah di Henan, yang merupakan bukti keakraban manusia dengan tanah. Ini adalah hipotesis rumah Yayoi di Jepang sekitar 300 tahun sebelum Masehi sampai 300 tahun sesudah Masehi. Jadi bila kita akan melihat manusia terdahulu berarsitektur, kita perlu berasumsi bahwa alat yang paling banyak dipakai adalah tangan mereka sendiri. Bahan material bangunan yang paling banyak dipakai adalah serat atau bagian dari tanaman, tumbuhan dan pepohonan, dan teknik yang digunakan teknik ikat dan tenun atau rajut. Ini contoh lain di Gar Il Kibir di daerah Malta. Contoh lain rumah ceruk di dataran di Eropa, dan ini di Afrika, di Tunisia di Afrika Utara, yang sempat dipakai untuk syuting film Star Wars, sekarang dijadikan hotel. Ini adalah contoh-contoh dari hipotesa Egenter tentang tipologi arsitektur purba di daerah yang berpohon. Jadi terbagi ke dalam 4 kategori: subhuman, semantik, domestik, dan settlement. Jadi ada hipotesis bahwa manusia membangun bangunan struktural yang kuat kokoh pertama kalinya bukan untuk ditinggali bersama keluarganya atau sukunya gitu, tapi sebagai suatu penanda. Penanda apa itu? Penanda yang sifatnya spiritual, transendental, tergantung keyakinan mereka terhadap siapa pemberi rezeki mereka selama ini, selama mereka hidup, atau dengan kata singkat penanda ketuhanannya. Sedangkan rumah mereka sendiri sederhana saja gitu, tidak perlu kuat, tidak perlu terlalu rigid, ajak permanen ya. Tapi yang lebih diutamakan harus kuat permanen adalah yang sifatnya penanda tadi, penanda spiritual tadi. Jadi justru manusia dulu atau manusia awal itu bersifat sangat spiritual, akibat sangat mereka bergantung, tergantung, dan dekat dengan alam. Mereka ingin tahu alam itu dari siapa gitu, siapa yang membuat. Karena secara fitrah mereka ingin tahu siapa yang memberi mereka buah-buahan atau sumber pangan atau hujan untuk air minum mereka gitu. Itu datang dari mana gitu. Sehingga mereka ingin menempatkan sang pemberi rezeki ini ke dalam suatu tempat yang mulia gitu, dalam bentuk penanda tadi. Bukan berarti sang pemberi rezeki tinggal di penanda itu, bukan. Itu hanya merupakan sebuah semantik, sebuah simbol bahwa mereka memiliki, mereka adalah makhluknya. Mereka tunduk patuh terhadap Tuhannya, terhadap sang pemberi rezeki mereka, sang penjaga kehidupan mereka. Bagaimana rumah mereka? Kualitas rumah domestik mereka itu tidak sebagus si penanda ini, tidak sebagus bangunan peribadatan ini, tapi lebih merupakan ya yang penting ada dulu gitu. Yang penting ada cukup memadai, tapi tidak perlu harus melibatkan teknologi mereka yang terbaik. Teknologi mereka yang terbaik mereka serahkan sepenuhnya, mereka kerahkan sepenuhnya untuk membuat struktur atau elemen atau bangunan penanda ini, penanda spiritualisme ini. Lalu ada penanda, ada rumah-rumah individual, rumah-rumah keluarga. Berkembanglah permukiman dulu tadi menjadi sebuah semacam perdesaan kecil atau perkampungan gitu, yang bentuknya bisa mengambil banyak bentuk. Ada yang linear, ada yang melingkar,
Ada juga yang memanjang, ada yang mengklaster, dan banyak bentuk-bentuk pola permukiman awal lain, proto permukiman awal lain gitu. Tapi prinsipnya adalah mereka menjadikan bangunan peribadatan atau struktur peribadatan atau bangunan penanda tadi sebagai elemen utama dalam lingkungan permukiman mereka itu. Entah posisinya di tengah, posisinya di ujung, tapi posisi itu merupakan posisi yang istimewa, gitu, yang mulia. Nah, kembali ke kedekatan manusia dengan alam, kita bisa melihat ini rumah pohon korowai di Papua, betapa ini adalah bukti kedekatan manusia dengan pohon dan air, karena pohon mengandung air. Jadi pohon adalah perpaduan tanah dan air. Ini adalah lumbung makanan pokok mereka di Jepang di zaman Yayoi. Ini adalah rumah kepala suku Batak Toba. Jadi kita bisa melihat bahwa arsitektur itu sebenarnya tidak jauh dari material dan konstruksinya yang khas. Tiap daerah memiliki material dan sistem konstruksi yang khas sendiri, tergantung dari apa yang disediakan oleh alam untuk mereka. Setiap daerah atau wilayah memiliki kondisi alam yang lain, memiliki sumber daya pepohonan, rumputan, curah hujan, kondisi tanah, kondisi yang berbeda. Nah, dari situlah mereka membuat arsitekturnya sendiri. Sehingga kita bisa melihat bahwa arsitektur terdahulu sebelum era industrialisasi itu sangat khas, sesuai dengan kondisi geografis dan budaya di mana arsitektur itu tumbuh. Oleh karena itu, pohon memiliki peran yang sangat vital dalam perkembangan peradaban manusia terdahulu. Dan manusia terdahulu tahu cara menghargai pohon dengan baik, pohon dan lingkungannya dengan baik. Baik, sekian dulu bagian pertama dari kuliah arsitektur Nusantara kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.